Halo guys, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi. Ya, ini welcome to the club. Ini kamar Ali Komar yang dulu, kamar saya yang dulu. Channel Ali Komar dibangun di kamar ini. Ya, channel Ali Komar dibangun di kamar ini. Kita akan melihat sedikit-sedikit di kamar ini. Nggak terlalu lebar kamarnya, paling 4x3 ataupun 3x4. Nggak terlalu lebar. Tapi inilah kamar saya sebelum saya pindah ke sana, ke rumah. Ini kita di kampung ya. Perjalanan yang sangat lama, 7 jam perjalanan, kita akhirnya sampai ke halaman rumah yang tercinta. Dan saya ada bawa pulang alat-alat untuk kita bisa rekaman nantinya. Ini kursi legend sekali, ini kursi ayah saya. Dan ini meja pertama kita nulis ya. Pertama kita nulis dari materi, dari skrip, dari materi apa namanya support resisten. Ini sedikit cerita. Dulu Ali Komar itu dikenal di Facebook. Ya, dikenal di Facebook karena dulu, Pak. Nah, ini saya kasih tahu ya, saya kasih cerita ya. Dulu orang-orang belajar trade itu materinya nggak logis. Detik ke-13 dia naik sekali open puisi, nggak logis. Dan orang itu, saya selalu mengatakan kalau materi binary dengan materi forex itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena materi forex itu dengan materi binary itu memang beda dan nggak bisa dicocok-cocokkan. Kebanyakan orang mencocok-cocokkan. Dan ada salah satu bisa dibilang YouTuber, dia itu mengajarkan candlestick tapi menggunakan bahasa Inggris ataupun buku dia bahasa Inggris. Nah, saya karena belajar otodidak dan saya tidak melihat di dia, saya menggunakan bahasa saya yang mudah dimengerti sama orang Indonesia. Jadi saya menggunakan bahasa saya support resisten dan saya bagikan di Facebook dulunya. Ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Itu waktu saya masih sekolah. Dan inilah mejanya tempat saya nulis. Ya, inilah mejanya tempat saya nulis, mejanya. Dan mereka bilang, "Bang, kenapa nggak buat YouTube aja? Supaya abang jelaskan itu nggak hilang dari materinya." Bener juga, saya pikir-pikir, ya udah saya buat YouTube iseng-iseng dan akhirnya YouTube bisa berkembang sebagus ini. Walaupun tidak terlalu bagus seperti YouTube orang lain, tapi saya sangat bangga sekali YouTube saya itu bisa 11.000 subscriber. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Inilah ruangan kita. Kita akan kembali trade di sini. Kita menggunakan support resisten. Kita trade flashback atau apalah namanya, pokoknya gitulah ya. Dan untuk giveaway akan saya kirimkan hari ini, giveaway untuk 2 video yang lalu, video yang sebelumnya ya. Saya akan kirimkan karena kemarin saya lagi di perjalanan, Pak. Oke, kalau mau lihat ini dia bentuk kamarnya, itu ada velg mobil. Dan itu ada tas yang kita pulang. Ada kipas angin di sana untuk memang nggak ada ber-AC di sini di kampung kan. Ada kasur. Handphone kita, ada tablet, ada laptop di bawahnya. Ada mic. Ada kamera Sony A7 IV, ada gimbal DJI RS3. Oke, mungkin terlalu banyak bacot. Ini aja dari ruangan kita. Ini meja ini sangat kurang sekali, kalau dilihat di bagian bawahnya ini udah buruk sekali ya. Kalau dilihat kursi ini apaan coba nih, nampak nih, The Legend. Thank you very much. Bye, kita coba trade beberapa kali open puisi menggunakan support resisten. Kita mau mulai open position karena di rumah ini kita sering open positionnya itu menggunakan support resisten. Bahkan seperti yang tadi saya ceritakan, disinilah channel ini dibuat dan saya itu dikenal awalnya itu sering membahas support resisten. Makanya saya mau open posisi menggunakan support resisten juga kali ini. Di market Euro USD. Dulu orang trading itu di Olimtrade ya. Kalau memang mau lihat aplikasinya kalau memang mau lihat videonya itu di video saya paling bawah. Lihat aja video yang terlama. Itu orang open posisinya itu di USD, Pak. Jadi orang-orang itu open posisinya itu pasti di USD. Jarang orang open posisinya di market lain.
Dan kalau boleh ngomong, market lain itu seperti Asia Composite Index dan kawan-kawan, ya indeks itu nggak ada. Dulunya itu belum ada, market seperti itu belum ada. Orang biasanya trading itu menggunakan Euro USD, menggunakan Bitcoin ya, market Bitcoin, terus market Ethereum. Ethereum ada, Ethereum klasik kalau nggak salah. Dulu ada market Ethereum. Dan orang tradingnya biasanya di situ, nggak ada orang tradingnya itu di Asia Composite Index, itu nggak ada. Ini bukan market baru itu, apalagi halal Composite Index itu bisa dibilang kemarin itu market muncul, ya kan? Kenapa saya open posisi sell? Karena candlestick ini biasanya dia akan terjadi doji di sini, gitu. Biasanya dia akan terjadi candlestick doji di sini. Ya. Dan minusnya di USD itu dia sering terjadi akrobat. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, kita mulai lagi. Ada sedikit crash tadi, ya. Kita mulai lagi. Tadi nggak ada ini. Nah, nggak ada itu. Oke. Open posisi kita baru pertama kali, ataupun baru open posisi kita yang pertama. Ini open posisi ini nggak tahu ya, saya itu agak sedikit lupa dengan market USD karena dulu saya sangat mencintai market USD, bahkan pacar pertama saya itu market USD gitu Pak. Maksudnya saya sangat bisa menghafal karakter dari market USD seperti tadi itu, saya bisa menghafal walaupun tidak tidak 100% kembali hafalannya, tapi setidaknya saya masih mengingat kebiasaan-kebiasaannya kayak gitu. Di sini kita open posisi buy. Karakter market USD itu sangat sulit sekali ya, sulit ditebak pergerakannya, tapi cenderung ke mengerti kita arahnya kemana. Tapi sulit ditebak, tapi kita mengerti. Gimana sih maksudnya? Karena kan sentakannya itu Pak luar biasa, dari di ujung itu ataupun di 15 detik terakhir dia masuk ke detik 18 kalau nggak salah. Dia itu ada sentakan yang sekali sentak itu langsung besar kayak gitu. Pertama kayak gini kan, main-main dia malu-malu kan, tiba-tiba nah itu kita yang bikin blunder, langsung kepala kita itu langsung apaan ini kayak gitu. Itu kebiasaan dari market Euro USD. Trading di market Euro USD itu sangat menjanjikan kalau saya bilang. Maksudnya sangat bagus sekali untuk kita bisa trade dengan maksimal sehari-hari. Karena untuk kita trading dengan support resisten ataupun dengan pola candle, untuk loss di 4 kali nggak mungkin. Loss kita itu pasti 3 kali kalau kita menggunakan pola candle. Apalagi kita bisa hafal dari marketnya. Contoh seperti saya, bukan hafal kayak gimana ya, bukan hafal setelah ini, setelah ini, bukan. Dia itu nggak ada yang bisa itu, karena nggak akan mungkin sama kan. Kalau maksud saya hafal adalah kebiasaannya, setelah ini nanti ada ini, gerakannya kayak gini, ini nanti kayak gini. Letaknya itu Pak, letaknya itu di bagian mana kayak gitu. Oke, di sini kenapa ini ya? Ini saya kasih tahu ataupun saya kasih kisi-kisi gambarannya. Ini perhatikan di bagian ini, ya kan, dia kan agak sedikit melehoi gitu. Aduh, bahasanya melehoi. Ini dia agak sedikit kayak gini, ya kan, dia agak sedikit sin kayak gitu kan ya. Kalau di rumah sakit itu kayak gini lah, ting, udah nggak kayak gini dia, ya. Nah, kayak naik yang kayak gitu kita pusing. Ini Pak, yang terjadi ini kita bahas ini dulu ya. Ini yang 4 ini doji ini ya, itu yang 4 itu dia sedang mencoba, bahasanya sedang mencoba melewati si ini. Biasanya kalau terjadi yang kayak gini dojinya rupa, itu ada lawan di belakangnya yang sedang mencoba menawar harga kayak gitu bahasanya. Itu bahasa lebih mudah kayak gitu. Jadi dia mencoba menawar harga, dia udah coba naik, boleh nggak bang kayak gitu. Misalkan nggak dibolehin berarti dia turun. Misalkan oh boleh bang, naik dia. Itulah bahasa sederhananya ya, walaupun itu memang tidak baku sekali bahasanya, tapi setidaknya kayak gitu untuk mudah dimengertinya. Di sini dia terjadi penawaran harga ataupun terjadi pelemahan harga. Pelemahan itu kan nggak mesti dia lemah terus, atau bisa dibilang bahasa lebih simpelnya itu penawaran harga, ditawarkan.
boleh nggak abang, boleh nggak abang, boleh ya, baru dibolehin dinaikin dia. Tapi waktu naik itu dia nggak boleh semena-mena naik langsung tembus ke atas nggak. Di sekarang ataupun di zona sekarang masih oke dia tembus. Mungkin di sini nanti dia minta izin lagi sama abang ini. Kalau bahasa dulu, kalau mereka belajar sama saya dulu, itu saya beri nama dia itu harus mampir ke pos. Jadi setiap ini ada posnya ini. Itu bahasanya ya. Tapi itu jangan kasih tahu sama orang lain karena malu nanti Anda bahasa apa itu, dapat dari mana ilmunya. Tapi setidaknya kayak gitu. Di sini dia ada pos ya. Di sini dia ada pos. Dia itu setiap ketemu sama ini dia itu harus mampir, Pak. Harus mampir sejenak ke si ini, laporan dia. Boleh nggak? Ya gitu ditawarin. Boleh pergi nggak, Bang? Misalkan dilarang berarti dia harus mantul. Berarti di sini dilarang, pemirsa. Coba kita tarik garis. Oh, dilarang. Oh, persis. Tadi kita kena di sumbu. Oke, coba kita pasangkan ini biar lebih pasti kan. Horizontal line ya. Kita pasangkan di sini. Oh, bener. Nggak dikasih. Oh, salah. Saya lihat. Saya salah lihat. Ya, kita lanjut. Tadi saya salah lihat. Kenapa saya salah lihat? Saya pikir tadi itu doji itu dia udah kena. Padahal doji itu dia berada di sumbu ternyata, guys. Ya, ini mencoba menawarkan sumbu. Ternyata ini dia ada lagi nih di abang ini nih. Salah lihat saya. Ternyata tidak diizinkan. Berarti setidaknya kan sama penjelasannya kan. Berarti dia tidak diizinkan untuk dia naik. Berarti dia itu harus koreksi. Alright. Kita coba open posisi satu kali lagi menggunakan support resistance. Di market lain boleh, di market GBP USD boleh ya. Di market GBP USD. Dia mau mampir ke pos Shandu ini. Dia hampir ke pos Shandu ini, kita lihat. Kalau di sini dia doji, besar kemungkinan dia akan pembalikan arah. Kalau doji di sini besar kemungkinan dia akan pembalikan arah. Tapi di sini saya memberikan peringatan kalau kita trade di GBP USD, baik kalian yang trade di Android dimanapun itu harus pakai menit, itu minusnya. Nggak bisa kita pakai timer kurang dari 1 menit, itu nggak bisa. Oke, ini dia kita coba open posisi buy karena dia ada doji di sini dan dia berada di titik yang hampir menuju ke area support. Biasanya terjadi koreksi ataupun biasanya terjadi pembalikan sementara. Tetapi misalkan dia turun kembali, berarti dia turunnya itu nggak boleh jauh-jauh. Dia turunnya itu sampai di bagian sini ojo gitu. Alright. Kita menunggu sekitar 20 detik lagi. Gimana guys? Jadi pengalaman kita di kampung ini mungkin kita nggak lama di sini, 3 video. Berarti ini video pertama kayaknya. Nanti kita akan trading yang di luar ya. Kita coba. Babi lah, harusnya tadi kita profit dong, tapi telat kita, bangsat. Aduh. Doji lagi dia, terjadi doji lagi ternyata. Kampret lah emang. Bagus. Kalau doji lagi, ya itu lain itu ceritanya. Coba ya kita lihat ya. Di sini dia stuck harusnya guys. Ternyata dia doji lagi dong. Akhirnya saya menemukan momentum yang bagus dan sembari kita kompensasi. Oke. Kita bisa open posisi di sini 3 menit bisa kita open posisi. Dan nanti kita akan kembali lagi ke market USD ya. Untuk open posisi sekali lagi. Kita open posisinya 400.000 dengan durasi waktu 3 menit. Tapi kita menunggu dulu untuk tembak. Masa tembak ya. Waiting. Siap-siap. Kita open posisi buy. 3 menit kita open posisi buy. Oke. Kita sudah melakukan open posisi buy. Presentasinya langsung turun. Itulah aku benci trading di Allahu Akbar. Itulah aku benci trading di market mata uang sekarang, itu kayak kimak dia kadang-kadang. Ini begitu saya open posisi dia langsung jadi 10%. Bangsat lah emang. Tadi perasaan 80 langsung 10%, itu nggak konsisten dari mata Allah, mak. Market USD. Oke, sideways punya. Dia berada di area SBR.
Dia berada di area SBR. Saya turunkan ini aja biar lebih konstan ya. Kena nggak? Oh, ini doji nih. Kita tunggu setelah candlestick ini. Aku benci dengan kejadian tadi barusan. Kita menunggu sumbu ya. Ini yang pertama kita tunggu sumbu. Yang kedua kita tunggu doji. Yang ketiga kita tunggu konfirmasi. %10 bah. Itu langsung spontan perpindahan candle gitu, ngerti nggak? Dan candle langsung, karena marketnya bagus banget tadi kan, langsung turun kan sakit hati kita ya. Tahu lah. Kita tunggu momentum inilah. Saya open posisi itu mau 3 menit ataupun 2 menit saya open posisi. Saya tidak menunggu 3 ini. Dan saya open posisi. Yang tadi itu udah duluan sakit hati saya yang tadi itu. Oke, sudah terjadi candlestick yang bagus di sini, ada pola di sini. Sumbunya udah mulai muncul sedikit dan ada candlestick bearish engulfing, tapi sayangnya kalau di sini dia terjadi hijau, takutnya dia terjadi candlestick C to C. Candle-nya color to color. Tapi saya tidak mau mengadu nasib di sini untuk open posisi. Misalkan di sini misalkan di sini dia hijau, nanti saya open posisi merah, itu enggak. Saya bukan kayak gitu. Saya tidak mau mengadu nasib kali ini. Karena kita lagi nggak baik-baik saja keadaannya ya, gara-gara kejadian tadi itu bikin sakit hati kita. Ya udah, kita menunggu yang pasti aja ya. Kita tetap menunggu yang 4 ini. Kita pasti menunggu yang 4 ini. Yang 3 ini, sorry. Kita menunggu yang 3 ini. Kalau emang bagus, nanti kita baru open posisi. Oke, sepertinya ini kalau nggak hijau, profit dong yang tadi. Cuman kan 10%. Untuk apa? Oke. Setelah ini kita open posisi sell. Kita turunkan dari open posisi kita ya, jadi 300.000 aja ataupun kembali ke 200.000 aja yang tadi, karena profit dan saldo kita udah bertambah. Sepertinya tadi kita yang open posisi 10% itu cuman sekali deh. Kenapa? Karena tadi kita open posisinya itu di detik 58, di saat dia masih 80%. Kita teropen posisinya 4 kali, kayaknya kayak gitu. Makanya saldo kita itu profitnya itu lumayan. Kita open posisi sell ya. Di detik ketiga kita udah mulai open posisi. Kayak gini. Nah, begitu perpindahan tadi saya tertekan sekali lagi, makanya yang 10% itu dapatnya di akhir. Oh enggak, semuanya 80%. Ya, semuanya 80% ini. Ya kan, semuanya 80%. Kan candlestick color to color itu sayangnya kayak gitu. Oke, kita open posisi. Kita udah melakukan open posisi kembali. Ini kalau profit bagus, kalau nggak profit juga semoga profit. Ngantuk saya, Pak. Dingin di sini makanya enak. Oke, semoga. Sing. Waiting. Oke. Yang 3 tadi itu muncul ya. Yang 3 tadi itu sumbu, udah doji, udah konfirmasi, udah. Yang mana pemirsa itu semua? Ya, bentar. Apa ini? Bentar. Nah, yang mana semua itu pemirsa? Yang pertama sumbu ini. Yang kedua doji, ya pasti inilah, ya kan? Ataupun ini juga bisa. Tapi dibantu yang kedua. Yang ketiga konfirmasi, ini candlestick konfirmasinya. Dia itu udah menembus ini, udah boleh untuk konfirmasi. Dia turun. 3 hal yang pasti. Kalau kita tadi mau adu nasib C to C, ini kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia kan maksimal kan 8 kali kan. Bisa aja, cuman kan itu kan biasanya kalau memang nggak terjadi gimana. Jadi open posisi lebih pasti itu ya kayak gini open posisinya.
yang lebih jelas lah kayak gitu arahnya ya. Oke, 7 kali open position dengan open position kita 200.000 dan 300.000. Mungkin kayak gitu aja dari open position kita kali ini. Thank you very much yang udah menonton. See you next time. Bye bye.